Hai gengs, welcome back to Sempuras. Sorry nih lama nggak upload, soalnya terlalu banyak hal-hal yang nggak penting yang harus gue lakuin. Mulai dari jagain anak orang, bahagiain pacar orang, sampai dengan jagain jodoh orang. Nah kali ini gue kembali bakal ngasih spoiler lagi nih. Sebuah alur cerita film yang berjudul Motel Room 13 atau Kamar Hotel nomor 13. Tapi di negara lain film ini judulnya juga beda. Judulnya The Bagman atau Si Pria Bertas. Nah, film ini menceritakan kisah tentang seorang pembunuh bayaran yang menjalankan misi rahasia membawa sebuah tas. Dan tanpa memperbanyak spoilernya, mending kita langsung aja yuk. Tanpa memperpanjang kata mukadimah, let the spoiler begin. Celanamu terlalu transparan. Film ini diawali dengan percakapan dua orang pria di atas sebuah pesawat jet pribadi. Pria ini bernama Dragna. Ia adalah seorang bos mafia. Dan pria yang satu lagi bernama Jack. Ia adalah anak buahnya Dragna yang telah vakum beberapa waktu dalam hal-hal yang berbau kriminal. Dragna mengajak Jack bertemu untuk melakukan sebuah tugas dan bayarannya cukup besar dan pastinya menggiurkan. Dalam percakapan itu, Dragna meminta Jack menjemput sebuah tas dari anak buahnya yang lain, lalu kembali memberikan tas tersebut kembali pada Dragna. Sebuah tugas yang cukup gampang, bukan? Tapi sebelum Jack menjalankan tugasnya, Dragna menegaskan kalau tas itu tak boleh dibuka. Apapun alasannya, Jack tak boleh membuka dan melihat isi tas tersebut. Dan karena tugasnya bisa dibilang gampang dan bayaran yang menggiurkan, Jack akhirnya mau melakukan tugas tersebut. Singkat cerita, Jack akhirnya telah mengambil tas tersebut. Tapi tanpa disangka-sangka dan tanpa diduga-duga, anak buah Dragna yang ditemui Jack tiba-tiba menyerang dan melepaskan tembakan yang membuat tangan Jack cedera. Dan karena diserang, Jack terpaksa membunuh anak buah Dragna tadi. Lalu, Jack mencoba komplain pada si Dragna mengenai serangan itu. Tapi tak ada jawaban dari Dragna. Si Dragna hanya menyuruh Jack menunggu di hotel yang telah ditentukan. Tapi tanpa disadari Jack, ternyata serangan itu adalah sebuah ujian atau tes untuk keprofesionalitasan si Jack. Selanjutnya, Jack sampai di motel yang telah ditentukan. Saat sampai di motel, Jack bertemu dengan seorang resepsionis dan ia meminta kamar nomor 13 sesuai dengan yang telah ditentukan Dragna. Sebuah kamar yang tak memiliki pintu penghubung dengan kamar lainnya, alias cuma pintu depan. Si resepsionis yang benar-benar aneh dan kepo, ia benar-benar penasaran kenapa Jack meminta kamar itu. Tapi karena Jack memiliki karakter yang benar-benar menyeramkan, ia akhirnya berhasil membungkam si resepsionis aneh itu. Saat sampai di kamar, Jack merenung sambil memandangi tas yang ia bawa. Dan karena sebelumnya ia diserang, Jack mulai waspada dengan memegangi pistolnya. Lalu beberapa saat setelah itu, seseorang mengetuk pintu kamar Jack. Dan ketika dibuka, seseorang dengan kepala botak dan berpakaian rapi berdiri tepat di depan pintu kamar. Si pria botak itu hanya menanyakan sebuah pembuka tutup botol minuman pada Jack. Sebuah pertanyaan yang tak penting dan tak masuk akal. Jack yang curiga, ia langsung mengambil peredam suara pistol dari mobilnya dan berjalan mendobrak pintu kamar si pria botak tadi. Lalu, Jack langsung menembaki dua orang pria yang ada di kamar itu. Dan ternyata, kedua orang itu adalah agen FBI dan juga CIA yang sedang mengincar Jack dan tas yang ia bawa. Setelah selesai berurusan dengan dua agen FBI tadi, Jack memutuskan untuk pergi ke apotik untuk membeli obat-obatan. Ya pastinya untuk mengobati tangannya. Tapi sebelum pergi, Jack terlebih dahulu meletakkan sebuah gelas berisi air tepat di depan pintu kamar. Sebuah jebakan jikalau ada orang diam-diam masuk ke kamarnya. Dan benar saja, ketika Jack kembali, karpet kamarnya telah basah, otomatis ada yang masuk ke kamar itu. Lalu Jack langsung memeriksa setiap sudut kamar dan ternyata seorang wanita jablay sedang bersembunyi di WC kamarnya Jack. Wanita ini bernama Rivka. Ia adalah seorang wanita open BO alias jablay yang mencoba kabur dari dua orang germo, yaitu si Cebol dan si Lizard. Rivka di motel itu sedang menunggu bandar narkoba Rusia dan sepertinya ia ditugaskan melayani bandar narkoba tersebut. Tapi karena germonya benar-benar gila alias kejam, ia memutuskan kabur dan bersembunyi di kamarnya Jack. Jack langsung menginterogasi dan mengusir Rivka dari kamarnya. Tapi si jablay ini meminta agar ia tetap bersembunyi di kamar itu. Dan ketika ia dipaksa pergi, Rivka mengancam kalau ia akan membeberkan isi tas yang dibawa oleh Jack.
Tapi Jack tak tahu apakah ia membuka tas yang dibawa oleh si Jack atau koper FBI yang diambil oleh si Jack. Mendengar ancaman itu, Jack hanya terdiam dan membiarkan Rivka bersembunyi di kamarnya. Singkat cerita, setelah semua kondisi aman, Jack memutuskan untuk mengantarkan Rivka pergi ke halte bus. Ya, secara tak langsung mengusir si Rivka. Tapi di perjalanan, Rivka yang terlalu banyak tanya alias kepo mengenai masalah Jack membuat Jack benar-benar kesal dan menyuruh Rivka turun dari mobil sembari melemparkan sejumlah uang untuk ongkos. Rivka yang tak terima, ia pun langsung menendangi bagian belakang mobil Jack. Dan tiba-tiba terbukalah bagasi mobil Jack yang di dalamnya ada seorang mayat pria. Karena mayat itu telah diketahui oleh Rivka, Jack terpaksa turun dan meminta Rivka kembali masuk ke mobil. Tapi saat ia memperbaiki pintu bagasi yang rusak, sebuah mobil datang dan langsung menabrak mobilnya Jack. Ya, mobil itu ada si Cebol dan si Lizard, germonya si Rivka. Kedua orang ini langsung menyerang Jack sehingga Jack jatuh terkapar dan pingsan. Lalu kembali pergi membawa Rivka. Setelah si Cebol selesai mengencingi si Jack, mereka berdua pergi meninggalkan Jack, dan tak lupa mereka juga membawa tas miliknya Jack. Tapi saat kedua orang ini sedang asik berdebat di mobil, Jack kembali sadar dan bangun. Ia pun langsung menembaki si Cebol dan mulailah aksi perkelahian antara Jack dengan Lizard dalam kondisi mobil yang sedang berjalan. Singkat cerita, setelah berhasil membunuh Lizard dengan menabrakkan kepalanya ke sebuah pohon tumbang, Jack kembali lagi ke motel dengan Rivka yang benar-benar cedera setelah kepalanya dipukul oleh Lizard. Jack mencoba mengobati Rivka di kamar itu, tapi saat ia sedang asik mengobati Rivka, si resepsionis aneh tiba-tiba mengetuk pintu kamarnya Jack. Si resepsionis ini melihat Jack bersama seorang wanita, yang jelas-jelas harus ada biaya tambahan kalau ingin membawa orang lain ke kamar itu. Tapi untungnya Jack berhasil mengusir si resepsionis aneh ini. Setelah itu, Jack memutuskan pergi ke hutan di sekitar motel. Dan karena ia benar-benar merasa terancam, ia mengubur tas yang ia bawa sembari menunggu kedatangan Ragna. Tapi saat Jack sedang asik menimbun tasnya, si resepsionis aneh kembali datang dengan sebuah pistol dan tanpa kursi roda. Ternyata, si pria aneh ini bisa berjalan. Si resepsionis aneh ini langsung menodongkan senjatanya dan meminta Jack memberikan tas yang ia timbun. Lalu saat tas telah dilemparkan Jack, si resepsionis langsung membuka dan melihat isi tas itu. Tapi saat dia lengah, Jack langsung memukul kepalanya dengan sebuah skop yang menyebabkan si resepsionis tepar. Tapi walaupun tas tersebut telah terbuka, Jack tetap tak mau melihat isi tas itu. Ia kembali menutup tas dan kembali pergi ke kamar motel. Setelah selesai berurusan dengan si resepsionis aneh, Jack kembali ke kamar. Tapi saat ia baru sampai kamar, tiba-tiba polisi mendatangi kamarnya. Polisi ini datang karena curiga pada Jack dengan penemuan dua mayat yang ditemukan di tepi jalan. Ya, mayat si Cebol dan Lizard. Ditambah lagi dengan laporan dari si resepsionis yang sebelumnya curiga pada Jack. Jack mencoba berkilah pada si polisi dengan mengarang cerita kalau ia hanya mampir dan menginap karena habis bertengkar dengan istrinya. Tapi saat si polisi menggeledah kamarnya Jack, terdapat sebuah skop dalam lemari. Ya, skop yang dipakai Jack untuk menimbun tas tadi. Jack mencoba berkilah dan mengarang cerita. Tapi saat ia lengah, si polisi langsung memukul Jack dan akhirnya Jack ditahan. Setelah itu, Jack akhirnya ditahan. Ia pun diinterogasi dengan cara digantung. Lalu tiba-tiba si polisi langsung menanyakan perihal tas yang dikubur oleh Jack. Ya, ternyata mereka juga mengincar tas yang dibawa oleh Jack, yang membuat Jack makin penasaran dengan isi tas itu. Tapi saat interogasi berlangsung, Rivka tiba-tiba datang ke kantor polisi itu, membuat skenario yang dikarang Jack makin berantakan. Rivka datang dan mengaku sebagai wanita open BO alias Jablay, bukannya istri si Jack. Karena si Rivka blunder, ia pun akhirnya ikut-ikutan ditahan dan disiksa oleh para polisi bangsat ini. Karena melihat Rivka mulai terancam, Jack akhirnya memberitahu lokasi tas tersebut dikubur, sehingga dua polisi ini pergi meninggalkan ruangan itu untuk menyiapkan mobil. Sedangkan polisi yang satu lagi tinggal di ruangan itu. Tapi saat si polisi ini berniat mencicipi tubuhnya Rivka alias menggrepe-grepe tubuhnya, si Jablay ini ternyata menyimpan sebuah pistol dalam sepatu botnya. Rivka mengambil pistol berwarna pink itu dan mulai menembaki si polisi 3 kali sampai mati.
Singkat cerita, Jack akhirnya berhasil membantai 2 polisi lagi ketika mereka kembali untuk menjemput Jack. Lalu setelah itu, Jack dan Rivka pergi meninggalkan kantor polisi dan pergi menuju motel. Ya, untuk mengambil tas yang ia kubur. Tapi saat Jack sedang asik menggali, ternyata si resepsionis masih hidup. Ia bersembunyi dengan cara mengubur tubuhnya dengan rerumputan. Si resepsionis mulai bergerak dan memegangi kakinya Jack, sehingga Jack terpaksa menancapkan ujung skopnya tepat ke leher si resepsionis sebanyak 3 kali. Setelah itu, setelah semua drama yang dilewati Jack dan Rivka, mulailah terjalin kehangatan dan kedekatan antara dua orang ini. Jack tak ingin Rivka celaka dan ia meminta Rivka pergi. Tapi Rivka bersikeras untuk tetap bersama Jack. Ya, Rivka mulai merasakan cinta. Tapi Jack menolak. Ia pun memutuskan mengantar Rivka pergi ke halte bus. Kedua orang ini sampai di halte. Mereka berbicara mengenai perpisahan. Dan pastinya Rivka dengan berat hati harus berpisah dengan Jack. Tapi apalah daya, tangan tak sampai. Jack harus menjaga keselamatan Rivka. Tapi saat Jack telah pergi meninggalkan halte bus itu, Rivka masih berdiri di sana, menunggu Jack kembali menjemputnya. Dan ternyata benar, Jack kembali menjemput Rivka dan mereka pun kembali ke motel. Jack dan Rivka memilih masuk ke kamar nomor 14, tepat di samping kamar yang telah ditentukan Ragna. Hal ini dilakukan karena Jack merasa nyawa mereka berdua benar-benar terancam. Tapi saat Jack sedang asik memeriksa situasi dengan mengintip-ngintip di jendela, sebuah ledakan kecil muncul di samping kamar dan menembus dinding. Dan ternyata Ragna yang muncul bersama seorang bodyguardnya dengan menodongkan sebuah senjata. Ragna mulai merepet-repet pada Jack dan juga menceramahinya. Ragna sedikit emosi karena ia menyuruh Jack menunggu di kamar nomor 13, sedangkan Jack bersembunyi di kamar 14. Jadi seolah-olah Jack tak percaya pada Ragna, sehingga membuat persahabatan mereka rusak karena masalah kepercayaan. Rumit banget. Ditambah lagi, ternyata dalam sesi perdebatan itu, semua orang yang mengincar Jack adalah orang-orang suruhannya Ragna. Mulai dari polisi, 2 orang germo aneh, resepsionis, sampai dengan 2 agen FBI yang dibunuh oleh Jack. Hal itu bertujuan untuk menguji kesetiaan Jack pada Ragna. Dan Jack berhasil melewati tes kesetiaan itu dengan tidak melihat isi tas yang ia bawa. Singkat cerita, tas telah diberikan pada Ragna dan uang jasa upah untuk si Jack juga telah diberikan. Pastinya, Ragna benar-benar percaya kalau Jack tak pernah melihat isi tas itu. Tapi saat Ragna meninggalkan kamar, Rivka berkata pada Jack kalau ia ternyata diam-diam telah melihat isi tas itu. Jack yang benar-benar setia pada Ragna, ia pun bergegas mengejar Ragna dan memberitahu kalau Rivka telah melihat isi tas itu tanpa sepengetahuannya. Mendengar cerita Jack, Ragna hanya tersenyum santai karena yang terpenting Jack tak melihat isinya. Tapi setelah itu, Jack meminta Ragna untuk melihat isi tas tersebut. Ragna pun seketika kaget mendengar permintaan Jack dan bergegas masuk mobil meninggalkan hotel itu. Jack yang tak terima langsung menembak mati anak buahnya Ragna, sedangkan Ragna diam-diam kabur melalui hutan. Tapi saat aksi tembak-tembakan itu, Rivka tak sengaja tertembak dan ia pun harus duduk terkapar di kursi karena sekarat. Lalu Jack kembali mengejar Ragna. Ia pun melakukan adegan perburuan dan main petak umpet bersama Ragna, sembari saling melepaskan tembakan. Sampai satu ketika, tembakan Jack tepat mengenai Ragna. Ia pun langsung menyudutkan Ragna yang telah lemah tak berdaya. Setelah Ragna tak bisa berbuat apa-apa lagi, Jack akhirnya mencoba melihat isi tas yang ia bawa tadi. Ya, yang ditugaskan oleh Ragna. Dan ternyata isinya sebuah kepala mayat wanita. Kepala mayatnya tunangannya Jack. Jadi gini, Jack memiliki seorang tunangan dan tunangannya ini ditemukan tewas dibunuh. Dan sampai saat ini belum diketahui siapa yang membunuhnya. Dan ternyata Ragna yang telah membunuh tunangannya si Jack. Hal ini karena ia tak ingin Jack berhenti jadi pembunuh bayaran hanya karena sebuah wanita. Setelah melihat tas yang isinya sebuah kepala, Jack benar-benar syok. Dan saat ia lengah, Ragna mulai menembakinya. Sehingga Jack jatuh terkapar, tapi belum mati. Dan saat Ragna sibuk mengeluarkan sumpah serapahnya, Rivka tiba-tiba datang dari belakang dengan sebuah pistol. Ia pun ikut-ikutan mengeluarkan sumpah serapahnya, lalu menembaki Ragna tepat di perutnya. Tapi Rivka tak sengaja juga tertembak oleh Ragna,
sehingga Rivka pun ikut-ikutan jatuh terkapar. Dan setelah kematian Ragna, kedua orang ini akhirnya memutuskan pergi meninggalkan tempat itu. Mereka pun melanjutkan hidup bersama dan pergi berpetualang berdua. Ups, filmnya belum habis. Ternyata Rivka ini adalah pacarnya Ragna dan ia ditugaskan untuk menyamar mengawasi si Jack. Dan tepat sebelum menjalankan aksinya, Ragna memberikan warisan sebesar $5 juta pada Rivka. Jaga-jaga kalau Ragna mati. Dan warisan itu hanya bisa dicairkan kalau Jack telah tewas. Dan benar saja, Rivka mengarang cerita kalau Jack telah mati. Ia pun mengambil warisannya $5 juta dan pergi melanjutkan hidup bersama dengan Jack. Oke geng, sekian sedikit spoiler film Motel Room 13. Gimana? Keren gak filmnya? Nah, kalau kamu suka, jangan lupa pencet tombol like-nya ya. Dan buat kamu yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe. Biar gue makin semangat upload dan kamu gak ketinggalan spoiler-spoiler film-film keren lainnya. So, thank you. Na na na, celanamu terlalu